Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh disebutkan agendanya tadi apa sih? Akhirnya ditunda. Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa ke jaksa atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Tanggal 9. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. Mungkin boleh disebutkan. Gimana Pak? Tergugat satu sudah ada advokatnya dan itu pengacara profesional bukan jaksa Pak? Iya, pengacara profesional, boleh nggak apa-apa. Iya. Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standing ya? Bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harus ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Benar nggak dari dia kan gitu. Nah untuk tergugat dua diwakili oleh 60 kuasa hukum. Ya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar karena belum terdaftar dan gitu. Nah, ya itu. Oke. Belum didaftarkan 60 kuasa hukum? Belum didaftarkan. Tapi dalam surat kuasa? Iya. Kan harus didaftar ke kepaniteraan. Oh belum didaftar Pak ya? Pak Firman, kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya? Iya betul. Kira-kira nanti akan ada pendaftaran itu Pak? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya buat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak dari segi tergugat sendiri, ini kan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak jadinya. Bapak bilang gitu Tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah Bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Pak, satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya? Kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Okay. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya, dan yang tanda tangan itu. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah teman-teman, di sini disampaikan semoga sidangnya secara terbuka untuk umum. KPU ceroboh tidak profesional ini biang perusak paling korupsi. KPK tolong periksa KPU, enak benar cuci tangan periksa ketua KPU Hasyim Asyari dituh biang curang. Sengaja diulur-ulur itu macam gak tahu aja rakyat. Semoga penegak hukum benar-benar mendengar suara rakyat demi tegaknya keadilan. Hakim mohon jangan asal memutuskan, menangkan yang benar dan kalahkan yang memang salah. Pasti kebenaran mencari jalannya sendiri. Allah nggak tidur, kebohongan sampai kapanpun ditutupi akan terbongkar. Pengacaranya Fufu Fafa wajib selidiki
kebenaran dijunjung tinggi, salah memang salah, benar pasti benar. Semua menggunakan logika sekarang dan dipantau dan diawasi masyarakat. Jauh-jauh sebelum pemilu, mahasiswa dan masyarakat dibikin ribut, usut tuntas ijazahnya Gibran, baik ijazah SD, SMP, dan SMA-nya bersangkutan. Sangat berharap para hakim tidak terpengaruh oleh apapun tapi tetap berdiri sesuai hukum yang berlaku. Insya Allah para hakim jujur, netral, mana yang salah mana yang benar. Hakim harus tegak lurus, jangan sampai kena suap dosa besar. Kebenaran harus ditegakkan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah tetap salah, yang benar pasti menuju jalan yang benar. Makzulkan Gibran melanjut dengan semoga para hakim amanah dan jujur pasti menang. Semoga sukses para pejuang kebenaran, maju terus lawan kedoliman. Jaksa hakim semoga tidak masuk angin, tapi cuacanya jelas banyak. Jujur gak kira para penegak hukum kita sulit untuk bisa dipercaya. Mulai dari bapaknya sampai dengan anaknya, sama-sama tidak jelas ijazahnya. Semoga hakim jujur, kebenaran akan menemukan jalannya. Semoga bersyukurlah kepada Allah SWT atas terbongkarnya skandal ijazah Fufu Fafa alias Gibran penyandang ijazah palsu. Sangat setuju sekali makzulkan Gibran. Ayo Pak, maju terus, bela kejujuran, lawan kecurangan, rakyat mendukung semua untuk kebenaran. Adili Jokowi dan Gibran tentang ijazah palsunya dan korupsi horas. Negara dan rakyat Indonesia lebih penting daripada jabatan ilegal. Publik mengharapkan baik jaksa maupun hakim independen, simulkan, punya tambang di mana-mana, kekayaan negara diklaim milik keluarga. Pak Hakim yang terhormat, keputusan yang jujur dan benar adalah akhlak yang mulia. Semoga Pak Hakim berakhlak mulia. Ya Allah, kami minta kuasamu dan kehendakmu, hukumlah penegak hukum yang melanggar hukum, hanya kepadamu aku meminta. Luar biasa Pak Subhan, semoga beliau dimenangkan sama Allah, amin. Saat hakim berbuat jujur dan adil ini BKN, zaman Mukidi, hakim atau jaksa diintimidasi, ini sudah kabinet merah putih, jadi semua harus benar-benar merah putih luar dalam. KPU tahu persyaratan tidak lolos, tapi karena Jokowi menyogok KPU agar persyaratan diterima secara sah, sebaiknya tangkap ketua KPU dan adili. Alhamdulillah kalau benar geng Solo tamat, tidak ada lagi matahari kembar. Jadi tidak ada lagi penghalang bagi penjabat untuk membangun negeri yang sudah rusak gara-gara Mulyono di kroni-kroninya. Kalau pengadilan nggak bisa bersuara benar, khawatir jangan ikut campur. Semoga jaksa hakim tidak masuk dalam pusaran angin lulus benar, salah jadi kejujuran nurani para penegak keadilan. Kalau benar impian ini, maka para oneksik hukum harus betul bekerja demi bangsa, bukan demi penguasa. Semoga para penegak hukum mulai sadar agar hakim jadi lebih baik. Kebenaran pasti terungkap, kebohongan pasti kalah. Pak Subhan menyuarakan kebenaran demi masa depan NKRI. Semoga hakimnya jujur, kalau tidak biar dihakimi masa. Semoga rakyat menang melawan geng Solo. Hakim ini harus dikawal TNI, jangan sampai jadi korban para termul. Sengajakah dilama-lamakan? Ada apa dengan hukum NKRI? Gibran itu hanya kursus di luar negeri. Sertifikat kursus disetarakan dengan ijazah SMA oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Semoga hakim benar-benar takut sama Allah swasta, kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jika mau berhenti cerita tentang termul, caranya dengan ganti wakil presiden, selesai. Bersihkan kabinet dari menteri-menteri korupsi, bisa dilihatlah kinerjanya. Ayo rakyat, kita harus bersatu demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hapuskan mereka yang merusak demokrasi ini dan yang mengobrakan abrik hukum. Kenapa kok kalau Jokowi setelah lengser kok bermasalah terus? Ayo Pak Hakim, beri keputusan yang seadil-adilnya. Barang busi dah disimpan, repet-repet akhirnya
terbongkar semua ini, hakim yang tegas perlu dilestarikan. Semoga kebenaran ditegakkan NKRI. Semua rakyat yang sah warga Indonesia bisa jadi penjabat dengan syarat-syarat yang lengkap, bukan data rekayasa penegak hukum. Harus tegas siapapun dia. Semoga para pendosa bangsa ini cepat sadar dan waras diri. Semoga para hakim ini amanah. Sudah bulan September, kapan Gibran diganti, kami sudah sangat menantikan. Mari doakan hakim semoga benar-benar jujur dan selalu di pihak kebenaran. Benar Bapak ini penyertaan ijazah tidak sah untuk sebagai syarat untuk mendaftar sebagai wali kota maupun calon pemimpin lainnya, padahal dipakai Gibran adalah bukan ijazah SMA, akan tetapi semacam sertifikat yang dikeluarkan lembaga bukan pemerintah yang sifatnya hanya setara SMA. Benar-benar seru ijazahnya. Ke depan tinggal para hakimnya lurus apa mau bengkok. Rakyat bakal menyaksikan persidangan dengan seksama dan jangan main-main dengan rakyat. Hukum Pak Hakim sebagai berikut. Kondisi rakyat saat ini barat api dalam sekam. Jadikan pelajaran itu rakyat yang menjalani para penjabatnya kotor di negara lain yang sedang viral berfitnahlah. Semoga kebenaran segera terungkap. Manusia itu hanya bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Mudah-mudahan hakim adil dan jujur membuktikan kebenaran. Semoga Allah akan membongkar semuanya ini. Rakyat berharap sidang terbuka tidak perlu disembunyikan. Semoga para hakim amanah kerjanya. Udah waktunya kebenaran akan muncul, kebusukan akan tenggelam. Mana ada hakim ketuk palu yang benar. Udah tahu hakim ketuk meja pakai palu. Usut semua dari ijazah bapaknya sampai anaknya, berarti bila palsu semua apa yang ia perbuat dalam menjabat tidak sah. Apalagi tambah korupsi, nepotisme, dan inkonstitusional dalam pemilihan wapres mengubah usia di MK. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.